ताकतवर महसूस कर रहे हो। अल्लाह तोड़े नाल है, मैं तोड़े नाल हां। जन्नत तोड़ा इंतजार कर रही है। Film diawali dengan sekelompok remaja dari Pakistan yang sedang menuju kota Mumbai dengan menggunakan perahu. Sesampainya di sana, mereka membagi menjadi dua kelompok untuk menuju ke titik pusat kota Mumbai. Apakah yang akan sekelompok remaja ini lakukan? Sabar, karena film pun baru dimulai. Seorang pria penduduk lokal bernama Arjun sedang terburu-buru untuk berangkat bekerja karena sudah terlambat. Setelah menitipkan putrinya pada sang istri yang sedang menjaga lapak di pasar, dengan motor bebeknya Arjun pergi ke tempat kerjanya. Di tengah-tengah titik keramaian kota Mumbai, di dalam hotel mewah bernama Hotel Taj Mahal, para pelayan hotel sedang sibuk menyiapkan kamar untuk tamu VIP bernama Zahra dan suaminya bernama David. Had a child with an American. They should be arriving any minute now. So head to the main lobby and greet them. Congratulate them on the baby. Singkat waktu, setibanya Zahra dan keluarga di sana, mereka langsung disambut oleh para pelayan yang sudah menunggu. Lalu Zahra yang menyadari anaknya mengalami demam pun meminta pelayan hotel untuk segera memanggilkan dokter. Just to be on the safe side. I think so. Yeah. Let's go. Ajmal. Di sisi lain, di stasiun kereta Mumbai, dua orang remaja tadi yang bernama Ajmal dan Amir mendapatkan instruksi melalui telepon dari bosnya. Mereka pun pergi ke toilet. Dengan tenang, mereka mengeluarkan senjata yang disembunyikan di dalam tas dan... Hands. Di Hotel Taj Mahal, seorang kepala staf hotel bernama Heman sedang melakukan pengecekan kelayakan pada para pelayan. Ternyata Arjun juga bekerja menjadi salah satu pelayan hotel di sana. Melihat Arjun yang tidak mengenakan sepatu, Heman langsung menyuruhnya pulang. Arjun beralasan karena terburu-buru ia tak sengaja menjatuhkan sepatunya di rumah. Arjun pun memohon pada Heman untuk memberinya kesempatan karena saat ini dirinya sedang membutuhkan uang untuk keperluan putrinya. Mendengar itu, Heman yang tegas namun baik hati pun menyuruh Arjun mengenakan sepatu yang berada di ruangannya. Terminal gunning down more than 100 passengers in Kembali pada Ajmal dan Amir yang saat ini sedang dikejar oleh polisi, mereka bersembunyi di parkiran. Mereka menunggu polisi melintas dan kemudian... Setelah menghabisi polisi dengan bengis, mereka membajak mobil polisi dan kabur dari sana. Bahkan dalam pelariannya, Ajmal dan Amir masih melakukan aksinya dengan menembaki orang-orang yang tidak bersalah. Toyota Qualis. Well, there you saw a police indiscriminate fire. Everyone listen and please. Come on. छोड़ दो उसको. इधर आओ. Di hotel, Heman kembali mengumpulkan para staf dan pelayan karena hotel mereka akan kedatangan satu lagi tamu VIP dari Rusia bernama Gordetsky. Setelah menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika melayani Gordetsky, Heman pun menunjuk Sanjay sebagai pelayan khusus Gordetsky. We were the Jean. Don't repeat.
Dua orang remaja Pakistan lain yang bernama Imran dan Husam kini sampai di pusat keramaian kota Mumbai, di mana tempat tersebut tidak jauh dari Hotel Taj Mahal berada. Tak jauh dari sana terlihat pasangan bule yang telah selesai makan akan membayar pada pelayan, tapi tiba-tiba untuk sementara pasangan bule itu berhasil selamat dari serangan brutal dari Imran dan Husam. Sementara di Hotel Taj yang masih tenang, Arjun yang sedang memberikan rekomendasi anggur merah terbaik pada Zahra dan David merasa risih ketika David memesan hidangan daging sapi padanya, di mana Arjun dan para penduduk di sana yang mayoritas adalah penganut agama Hindu yang menganggap sapi adalah hewan yang suci. Lantas Zahra pun memberitahukan hal itu pada David. Many cows are sacred in India. Oh. I'm so sorry. I completely. Sementara di kamar hotel, Sally seorang babysitter dari Zahra dan David yang merasa tubuhnya sudah bau kelek setelah seharian melakukan perjalanan jauh akan mandi. Namun sebelum itu, Sally menelpon resepsionis untuk segera memanggil dokter guna memeriksa bayi Zahra dan David. Di saat itu pula, pasangan bule dan orang-orang yang berhasil selamat dalam serangan Imran dan Husam masuk ke dalam Hotel Taj untuk berlindung. Tapi terlihat Imran dan Husam juga ikut masuk ke dalam hotel. Excuse me. Setelah membantai semua orang tak terkecuali para staf hotel yang ada di lobi, seakan tidak ingin membiarkan satupun orang yang selamat, para teroris menyisir seluruh kamar untuk menghabisi orang-orang yang ada di dalam. Room service. Melihat kengerian itu, David yang panik menelpon Sally untuk memperingatinya. David menyuruh Sally agar tidak membuka pintu kamar sembarangan, karena saat ini sekelompok orang sedang melakukan penyerangan. Tapi apesnya, sinyal yang tiba-tiba sulit membuat Sally tidak mendengar perkataan David. Dan bersamaan dengan itu, Sally mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dirasa itu adalah dokter yang ia minta. Sally pun membuka pintu. Oh my God. Come out. Betapa paniknya Sally ketika ia menyaksikan sekelompok orang dengan tanpa segan-segan dan tanpa belas kasihan menghabisi seorang nenek-nenek rapuh yang masuk ke kamarnya. Lantas setelah para teroris pergi, Sally yang ketakutan setengah mati menjelaskan apa yang ia alami pada David melalui telepon. Poison. They came in the boat. What's happening? Where's Cameron? I love you so much. Strong, okay? Setelah menguatkan istrinya, David yang khawatir pada keselamatan anaknya pun nekat pergi untuk menjemput Sally dan bayinya yang berada di lantai atas. This way, honey. Hampir saja David tertembak karena keberadaannya diketahui oleh para teroris. Setelah sesampainya di kamar, David langsung menenangkan Sally dan memeluk bayinya. Lalu David meminta Sally untuk mengirim pesan pada Zahra untuk memberitahukan bahwa kita baik-baik saja.
under siege. Lots of armed gunmen rampaging through the city, India's financial capital, with multiple bombing. Now is chaos outside the celebrated town. Betapa khawatirnya istri Arjun melihat berita TV yang menyiarkan tentang hotel tempat suaminya bekerja kini sedang diserang oleh sekelompok teroris. Sementara di luar Hotel Taj, para polisi sudah berkumpul untuk melakukan evakuasi pada para korban. Meskipun tanpa perlengkapan senjata yang memadai, Inspektur Ladusing yang pemberani meyakinkan bahwa mereka harus segera masuk ke dalam. Karena jika mereka menunggu sampai pasukan khusus datang, Inspektur Ladusing yakin orang-orang di dalam tidak akan selamat. Di dalam ruangan restoran hotel, Arjun yang mendapat arahan dari Heman meminta orang-orang agar mengikutinya untuk pergi ke ruang tersembunyi yang ada di lantai 6. Singkat waktu dengan melewati tangga darurat, mereka pun berhasil sampai ke ruangan tersembunyi. Ladies and gentlemen, Heman mencoba menenangkan semua orang dengan mengatakan pihak kepolisian sudah berada di luar hotel dan sebentar lagi akan menyelamatkan kita. Sementara Inspektur Ladu dan pasukannya yang berhasil masuk ke dalam tidak menyadari bahwa teroris sudah mengetahui keberadaan mereka dan... Lima jam setelah penyerangan, orang-orang semakin panik karena belum ada petugas yang menyelamatkan mereka. Bahkan seorang nenek-nenek barat mengalami India phobia. Ketika si nenek mendengar Zahra berbahasa India ketika berbicara dengan ibunya di telepon, si nenek barat, ibu-ibu penguasa alam semesta, dengan julidnya menuduh Zahra adalah bagian dari para teroris. Who were you speaking with? None of your business. Who were you talking to on the phone? What? What are you trying to say? Shut up. Walk away. Tidak sampai di situ keresehan si nenek-nenek. Si nenek barat juga mencurigai Arjun adalah bagian dari teroris karena penampilan Arjun yang India banget. Lantas untuk mendinginkan suasana, Arjun pun memberi pengertian pada si nenek. Arjun mengatakan bahwa tidak semuanya orang India seperti apa yang ia takutkan. Arjun juga menjelaskan ikat kepala yang ia kenakan adalah lambang sebuah kehormatan baginya dan keluarganya. Tapi jika dengan melepas ikat kepalanya membuat si nenek merasa tenang, Arjun pun bersedia untuk melepaskannya. Melihat kebaikan hati Arjun, akhirnya si nenek pun mengerti. Yes, I'm just scared. we all are. Di sisi lain, para teroris kini memaksa resepsionis untuk menelpon orang-orang yang ada di kamar untuk menjebak mereka. Astagfirullahaladzim, mereka bahkan tidak segan-segan menghabisi si resepsionis karena tidak mau menuruti kemauan mereka. Singkat waktu, 7 jam setelah penyerangan, orang-orang yang ada di dalam ruang tersembunyi, tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan dari luar. Dirasa itu adalah para teroris yang sedang menjebak mereka. Heman pun mencoba memastikannya. Rupanya itu adalah sang resepsionis yang berhasil menuntun beberapa korban selamat termasuk kekasih si bule yang bernama Bre. Doctor, please. A doctor, no. Meskipun salah satu di antara mereka adalah seorang dokter, namun luka Bre yang saat ini semakin parah harus segera dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu, Arjun pun menawarkan diri untuk menolong Bre membawanya ke rumah sakit. You will be fine. Okay. You'll be fine. Arjun is good. Di tengah perjalanannya, Bre yang kehabisan banyak darah mulai kehilangan kesadaran. Dengan ikat kepalanya, Arjun mencoba menutup luka Bre lebih kencang agar mengurangi darah yang keluar lebih banyak. Tapi tiba-tiba... Inspektur Ladusing dan Rahul yang berhasil selamat dari serangan teroris kini tiba di sana. Mereka yang mencurigai Arjun adalah salah satu komplotan para teroris menodongkan pistol padanya. Bre yang juga salah paham mengira Inspektur Arjun dan Rahul adalah komplotan teroris segera pergi dari sana dan...
Malang sekali, Bre yang cantik harus tewas ditembak teroris yang berada tepat di luar pintu. Sementara di sisi lain, David dan Sally keluar dari kamar hotel ingin pergi ke ruang tersembunyi bersama Zahra. Namun ketika David sedang mengecek ruangan sekitar, Imran pun melihatnya. Beruntung sebelum David tertangkap, ia berhasil menyembunyikan Sally dan anaknya di dalam lemari. Namun akibat kepanikan, David tak sengaja mengunci Sally dan anaknya dari luar. Ditambah lagi ponsel Sally sekarang malah mati karena lowbat. Setibanya Arjun, Inspektur Ladusing dan Rahul di ruangan CCTV, di sana mereka membuat rencana untuk menyelamatkan semua orang. Tapi bersamaan dengan itu, salah satu teroris yang bernama Abdullah mengetuk pintu ruang tersembunyi. Dengan menggunakan identitas salah satu polisi, Abdullah berencana menjebak mereka. Namun Arjun yang melihat itu dari CCTV dengan cepat menelpon Heman agar tidak membuka pintunya. Di tengah kepanikan saat Abdullah memaksa masuk ke dalam ruang tersembunyi, Inspektur Ladusing dan Rahul memutuskan untuk pergi ke sana menyelamatkan semua orang. Dirasa kekurangan pasukan dan persenjataan, Inspektur Ladusing dan Rahul pun mundur. Namun dari kejadian itu, Imran mendapatkan luka tembak di kakinya. Mamam. Dirasa hanya akan menjadi beban, Abdullah pun menyuruh Imran untuk mengawasi para sandera saja. Di tengah rasa nyut-nyutan, Imran menelpon keluarganya. Imran memberitahukan pada keluarganya bahwa pelatihan militer yang ia jalani berjalan dengan lancar. Ternyata Imran dan yang lainnya hanyalah pemuda desa yang menjadi korban pencucian otak oleh kelompok radikal bersenjata. Dengan diiming-imingi uang 1 miliar per hari dan tiket masuk surga dalam aksinya, Imran dan yang lainnya pun mau melakukannya. Namun saat ini ketika Imran bertanya pada sang ayah apakah ayahnya sudah menerima uang yang dijanjikan, sang ayah pun mengatakan bahwa kita belum mendapatkan uang dari siapapun. Singkat waktu 9 jam setelah penyerangan, Zahra menulis surat untuk suaminya sebagai pesan terakhir kalau dirinya tidak selamat. My darling David, I want to tell you these words in person and your patience with my family. Saat itu juga Zahra memutuskan nekat untuk keluar mencari keluarganya. Meskipun Heman mencegahnya karena berbahaya, namun Gordetsky mengatakan sampai kapan mereka akan berdiam di sini. Karena saat ini para teroris juga sudah mengetahui keberadaan mereka di sini. Mau tidak mau, Heman pun membukakan pintu untuk Zahra dan sebagian orang yang ingin keluar dari sana. Belum ada 1 menit keluar dari ruang tersembunyi, sebagian orang-orang yang keluar dari tempat persembunyian tewas ditembak di tempat oleh teroris. Sementara Zahra dan Gordetsky yang adalah tokoh penting dalam film ini pun untuk saat ini hanya ditangkap dan dijadikan sandera. चलो 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 These images taken around 4 a.m. from which one died, while the other, Ajvan, and are thought to have been behind the scene. Ajmal dan Amir yang sebelumnya menyerang stasiun kini sudah dapat dilumpuhkan. Pihak keamanan berhasil menembak mereka berdua. Akibat kemarahan masyarakat, Amir dinyatakan tewas karena dihakimi massa. Sementara Ajmal yang berhasil selamat kini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Pihak berwenang menanyakan pada Ajmal tentang siapa yang menyuruhnya dan apa tujuannya. Ajmal memanggil seseorang yang memerintahkan mereka dengan sebutan Debul, dan tujuan mereka dalam aksi ini adalah berjihad. Mereka akan mati setelah selesai melakukan penyerangan. Astagfirullahaladzim. Orang beragama harusnya tahu mana yang benar dan mana yang salah ya.
Setelah para teroris selesai mengebom dan membakar titik-titik tertentu di dalam hotel, Abdullah memberikan telepon dari Debul yang ingin berbicara dengan Gordetsky. Rupanya Debul adalah seseorang mantan dari pasukan Soviet. Tujuannya melakukan ini adalah untuk merusak ekonomi India dan menarik sorotan media global serta balas dendam geopolitik. Setelah mengatakan itu semua, Debul yang mengetahui dari media bahwa pasukan khusus telah tiba di Mumbai menginstruksikan pada Abdullah dan yang lainnya bahwa sekarang adalah waktunya. Dari ruangan CCTV, Arjun melihat rombongan korban lain yang sedang kebingungan. Arjun pun langsung menghampiri mereka untuk menuntun ke ruangan tersembunyi. Beruntung, seorang pria dari rombongan tersebut yang menyadari ada seseorang di lemari pun segera membebaskan Sally dan bayi dari lemari. Oh my God. Okay, come on. Yes, ma'am. Come this way. Come. This way, sir. Melihat Imran yang sedang tidur, David mencoba untuk melakukan perlawanan. Saat David berhasil melepas ikatan di tangannya dan akan menyerang Imran, tiba-tiba David pun harus ditembak gitoknya karena Imran menyadari perlawanannya. Sir, the hotel is burning. Sementara di dalam ruang tersembunyi, Heman meminta semua orang untuk mematikan ponsel dan meminta mereka semua untuk tidak membocorkan keberadaan kita semua. Namun akibat berita TV yang menyiarkan berita secara begajulan demi viewer tanpa memikirkan nasib orang-orang yang ada di dalam hotel, Debul pun akhirnya mengetahui bahwa masih ada banyak orang selamat yang berada di ruang tersembunyi. Debul pun memerintahkan Abdullah dan yang lainnya untuk segera pergi ke sana dan menghabisi semua orang. Imran juga diperintahkan untuk segera bergabung dengan yang lainnya. Sementara para sandera yang kini sudah tidak dibutuhkan lagi, Debul pun menyuruh Imran untuk menghabisi mereka semua. Ketika semua sandera telah tewas dihabisi oleh Imran, Zahra yang akan mendapat giliran dieksekusi terus mengucapkan kalimat zikir. Imran yang menyadari Zahra adalah sesama muslim pun merasa ragu untuk menghabisi Zahra. Saat Debul menanyakan pada Imran apakah ia sudah menghabisi semua sandera, Imran mengatakan bahwa Zahra adalah seorang muslim. Namun Debul tetap menyuruh Imran untuk menghabisinya. Karena itu termasuk amal ibadah sungguh sesat. Imran yang merasa perbuatannya salah namun kepalang tanggung pun meninggalkan Zahra begitu saja. Sementara di sisi lain bersamaan dengan Abdullah dan rekannya yang sudah tiba di depan pintu ruang tersembunyi, di dalam Arjun memimpin semua orang untuk segera keluar dari sana melalui pintu belakang. Di tengah kepanikan, pasukan khusus pun kini telah berhasil merangsak masuk ke dalam hotel. Arjun, Sally, Heman, dan beberapa orang yang selamat berhasil keluar dari sana. Sementara itu, Zahra yang kehabisan oksigen karena seluruh ruangan sudah dipenuhi asap mencoba keluar melalui jendela. Di
Di dalam hotel, ketegangan belum selesai. Imran ditembak mati tanpa perlawanan. Sementara teman-teman terorisnya yang tersisa masih beradu tembak dengan para pasukan khusus. Akhirnya, para teroris pun tewas menjadi serundeng setelah diledakkan oleh pasukan khusus. Singkat waktu setelah penyerangan mengerikan itu, kita diberitahukan bahwa Debul dalam penyerangan masih bebas saat itu. Tapi sekarang sudah tertangkap oleh pihak berwenang internasional. 3 minggu kemudian Heman membuka kembali Hotel Taj Mahal. Semua korban selamat bergabung dengan staf untuk ikut melakukan pembukaan hotel dengan penuh emosional. Dan film pun selesai. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Tentu saja, film yang diangkat dari kisah nyata ini bahkan mendapatkan rating tinggi, yaitu 7,6. Kira-kira seperti itulah alur cerita dari film Hotel Mumbai yang dirilis pada tahun 2018. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah, manusia bukan nabi boy. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.